Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Elseno Fabianto. Saya ingin menjelaskan tentang hakikat Al-Quran dan hakikat hadis. Langsung saja saya ingin menjelaskan hakikat Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata benda atau masdor dari kata kerja qara'a atau yaqra'u atau juga Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Dalam segi istilah, Al-Quran secara istilah berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Al-Qur'an disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan membacanya bernilai ibadah. Sebagaimana telah kita yakini bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Sebagai kitab Allah, Al-Quran menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Posisi dan fungsi Al-Quran inilah yang senantiasa diapresiasikan oleh Nabi melalui pengalaman dan pengajaran selama hidup di Mekah sekitar 13 tahun dan di Madinah sekitar 10 tahun. Sehubungan dengan itu, kita perlu mengetahui tentang turunnya Al-Quran agar tidak lepas dari posisi dan fungsi Al-Quran tersebut. Makna dan proses nuzulul Quran. Nuzulul Quran secara bahasa berarti turunnya Al-Quran. Kata nuzulul merupakan masdor atau kata dasar bagi kata nazala. Secara etimologis memiliki dua pengertian. Pertama, singgah atau menempati. Kedua, turun atau berjalan ke atas ke bawah. Kedua pengertian ini menurut Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani tidak tepat untuk diterapkan pada Al-Quran, sebab singgah, menempati atau turun itu hanya tepat digunakan untuk sesuatu yang bersifat material, sedangkan Al-Quran tidaklah demikian. Pakar ilmu Al-Quran itu memaknai kata nuzulul secara majazi atau konotatif, yaitu al-ilam atau pemberitahuan. Jadi nuzulul Al-Quran berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah nuzulul Quran, hemat kami, berarti keterangan tentang kronologis pemberitahuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa nuzulul Quran itu terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, turun ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fi samai dunya atau langit dunia. Yang ketiga, turun kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tahap ini Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 2 periode,
kerasulan beliau. Pertama, ketika hidup di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi atau bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi hingga 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari tahun kelahirannya. Pada periode ini turun 86 surat atau sekitar 4.780 ayat, dan turunnya bukan hanya di bulan Ramadan. Kedua, ketika hidup di Madinah setelah hijrah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari, terhitung sejak hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari tahun kelahirannya. Pada periode ini turun 28 surat atau sekitar 1456 ayat, dan turunnya bukan hanya di bulan Ramadan. Dari berbagai keterangan tersebut tampak jelas bagi kita bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui tahapan-tahapan, tidak secara sekaligus. Pada tahap pertama turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Kedua, turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan ketiga, turun kepada Nabi secara bertahap kurang lebih selama 23 tahun. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang hakikat hadis. Hadis secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-hadis, jamaknya al-hadistan dan al-hujstan. Secara bahasa, kata hadis memiliki banyak arti, diantaranya al-jadid atau baru, lawan dari al-qadim atau lama, dan al-khobar yang berarti kabar atau berita. Dapat didefinisikan bahwa kata hadis secara bahasa atau lugawiyah berarti komunikasi, kisah percakapan religius atau sekuler, historis atau kontemporer. Komunikasi religius, risalah atau Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 4, yang artinya Allah Ta'ala menurunkan secara bertahap hadis atau risalah yang paling baik dalam bentuk kitab. Yang kedua, kisah tentang suatu watak sekuler atau umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 68, yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat kami, tinggalkanlah mereka sehingga membicarakan hadis atau perkataan yang lain. Yang ketiga, kisah historis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 9, apabila telah sampai kepadamu hadis atau kisah Musa. Yang keempat, kisah kontemporer atau kepercayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 3, yang artinya ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu hadis atau kisah. Pengertian hadis secara istilah, para ulama baik muhaddisin, muqafa ataupun ulama ushul merumuskan pengertian hadis secara berbeda-beda. Ulama hadis mendefinisikan hadis sebagai berikut: segala sesuatu yang diberikan dari Nabi, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ehwal Nabi. Menurut istilah ahli ushul fikih, pengertian hadis adalah segala sesuatu yang didasarkan pada Nabi selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Adapun menurut istilah
pada para fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Pengertian hadis secara terbatas bagaimana ditemukan oleh Jamhur al-Mudasstin adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan atau takrir, dan sebagainya. Dengan demikian, menurut ulama hadis, esensi hadis adalah segala berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan, takrir, dan hal ehwal Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian hadis secara luas, sebagaimana dikatakan Muhammad al-Mahfuz at-Tirmizi adalah sesungguhnya hadis bukan hanya yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dapat pula disebutkan pada yang mauquf atau dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari para sahabat, dan maktu atau dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari tabi'in. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Tidak semua ayat Al-Quran dapat dipahami secara tekstual. Al-Quran menekankan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki maksud dan tujuan firman-firman Allah. Hadis memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran. Sangat sulit apabila seseorang menggali apa yang ada dalam kandungan Al-Quran tanpa hadis. Begitupun sebaliknya. Tidak mungkin membahas hadis tanpa menyinggung Al-Quran. Hadis menempati kedudukan yang sangat penting setelah Al-Quran. Kewajiban mengikuti bagi umat Islam sama wajibnya dengan mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin terhadap Al-Quran. Tanpa memahami dan menguasai hadis, siapapun tidak akan bisa memahami Al-Quran. Sebaliknya, siapapun yang tidak akan bisa memahami hadis tanpa Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua yang di dalamnya berisi penjelasan Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.